Sekali lagi shalom. Ya, saya mau menyapa dulu anak-anak muda ya. Tadi pagi agak sepi anak-anak muda kita, saudara. Mungkin karena jam 8 pagi ya. Tapi sore ini, saudara, saya mendengar anak-anak muda banyak yang hadir. Dan juga di gereja anak kita banyak yang hadir, saudara. Katanya sudah 60-an anak yang mendaftar hadir. Saudara, saya mau membagi juga berita baik yang baru saya dapat minggu lalu. Berdasarkan sensus yang kita buat ya. Kita terakhir buat sensus 2017, saudara. Ya, jadi setelah melewati 5 tahun dan melewati pandemi, saya berpikir jemaatnya akan banyak berkurang, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, kalau orang dewasanya nggak nambah banyak, saudara. Dari 417 jadi 419, cuman tambah 2 orang, saudara. Karena ada yang sudah dipanggil Tuhan dan ada yang sudah pindah gereja juga, itu kita menemukan lebih dari 30 orang yang sudah dipanggil Tuhan atau pindah gereja. Tapi saya bersyukur untuk anak dan youth-nya, tadinya 308, saudara. Padahal mereka yang paling mengalami kesulitan di masa pandemi untuk bisa ibadah sama-sama, kemarin itu belum data full. Katanya kalau bahasa Inggris itu still counting, saudara. Kita sudah menemukan 363 jemaat anak dan youth. Boleh beri tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita, saudara. Saya senang melihat jemaat dewasa bertambah, tapi saya lebih senang melihat jemaat anak dan youth bertambah. Karena itulah masa depan gereja, saudara ya. Jadi saudara, kita sudah bertambah 55 jiwa, sementara melewati masa sulit pandemi ini, saudara, sekitar 20% dan masih terus menghitung, saudara. Ya, karena kita percaya pelayanan lewat online dan pelayanan dalam berbagai bentuk, ya, khususnya lewat sekolah Immanuel, kita akan melihat ada banyak anak dan youth yang ditambahkan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Saya yakin satu hal yang saudara sepakat juga dengan saya adalah kalau itu teraplikasi dengan benar, kita tuh senang yang namanya perubahan. Sebagai contoh, saudara, kalau saudara misalnya punya sebuah rumah yang tua, sebuah rumah yang sudah banyak rusak, kalau saudara bisa renovasi menjadi rumah yang modern, rumah yang canggih, rumah yang sesuai dengan penampilan zaman sekarang, saya yakin saudara semua suka. Yang suka boleh katakan amin, saudara. Ya, saya pernah tinggal di Bojong Indah, saudara ya. Sempat di daerah Bojong Indah, saudara, itu banyak jalan yang rusak. Apalagi saudara waktu saya tinggal itu masih sering banjir, saudara. Jadi saudara udah jalannya rusak, nggak diperbaiki, bahkan lubangnya bertambah banyak. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian, memang saya udah pindah dari Bojong, saudara. Tapi saya bersyukur waktu saya kembali melihat jalan-jalan dibetulin, jalan-jalan yang harus sering saya lewati menjadi mulus. Saya bilang mantap ya, ternyata Bojong itu juga sedang mengalami perubahan. Saya juga ingat berapa bulan yang lalu saya ke Batam, saudara ya. Saya pernah melewati satu daerah 1,5 tahun yang lampau, daerah itu kumuh. Daerah itu nggak tertata rapi. Tapi berapa bulan yang lalu, saudara, bulan September ketika saya lewat di sana, saudara, wow, saya lihat ini luar biasa. Pemerintah Batam lagi menata rapi. Karena daerah ini akan menjadi kawasan baru yang mau dikembangkan, saudara. Saya bilang wow ya. Karena saudara kita punya pelayanan di Batam, kita sedang merintis sebuah gereja baru, saudara ya. Jadi saudara rasa ikut sukacita menyaksikan. Apalagi di daerah itu akan muncul lagi salah satu cabang GPKDI, saudara. Jadi kita sangat bersukacita, saudara. Nah saudara, kenapa saya ngomong ini, saudara? Karena saudara, kalau saudara memperingati Natal, kalau saudara memperingati kehadiran Yesus, saudara mengingat tujuan dia adalah membawa perubahan. Yang percaya tolong katakan amin, saudara. Yesus mau datang membawa perubahan. Karena apa, saudara? Karena Yesus menemukan ada kebutuhan dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa jawab, tapi kita butuhkan. Dan cuma dia yang bisa jawab. Dan karena kasihnya, 2000 lebih tahun yang lampau, dia hadir untuk membawa perubahan. Yang percaya sekali lagi katakan amin, saudara. Tapi hari ini, saudara, dalam Natal kita, saudara, Tuhan gak mau cuma saudara maunya terima perubahan. Terima perubahan. Karena itu tidak akan membuat saudara mengalami kesempurnaan perubahan. Dengarkan baik-baik. Tuhan kita tidak pernah kurang dalam standarnya. Dia bukan cuma mau memulai, kata firman Tuhan. Dia mau menyempurnakan. Dia mau menyempurnakan. Dia mau menyempurnakan. Yang percaya katakan amin. Perubahan yang dia mulai dalam kehidupan saudara,
dia nggak mau cuma saudara alami. Nah, bagaimanakah kesempurnaan perubahan? Boleh nggak saudara katakan sama-sama dengan saya setelah saya katakan dulu satu kali. Kesempurnaan perubahan Yesus adalah dialami dan dibagikan. Ya, kesempurnaan perubahan Yesus adalah dialami dan dibagikan. Yuk kita katakan sama-sama 3 kali saudara. 2, 3. Kesempurnaan perubahan dari Yesus adalah dialami dan dibagikan. Lebih keras sekali lagi saudara. 2, 3. Kesempurnaan perubahan dari Yesus adalah dialami dan dibagikan. Terakhir kali lebih keras lagi. 2, 3. Kesempurnaan perubahan dari Yesus dialami dan dibagikan. Nah, bagaimana Tuhan mau kita mengalami kesempurnaan perubahan Yesus? Bukan cuma kita alami. Itulah sebabnya kenapa tema Natal kita Transformation Influencer. Tolong tampilkan. Saudara, tema Natal kita adalah kalau dalam bahasa Indonesianya, bahkan karena mencukupi slide aja, saya sedikit memperpendek saudara. Sebetulnya adalah menjadi pembawa pengaruh perubahan yang mentransformasi. Tuhan mau ngalami, kita semua ngalami kesempurnaan perubahan adalah ketika kita tidak berhenti mengalami perubahan Yesus, tapi kita menjadi pembawa pengaruh perubahan yang akan menolong orang lain juga mengalami transformasi. Karena transformasi itu perubahan yang lebih komplit saudara, tapi sama kata dasarnya perubahan. Makanya kenapa kita ditantang sama Tuhan menjadi pembawa pengaruh perubahan. Tapi hari ini saudara, supaya saudara tahu perubahan apa yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga saudara betul-betul menjadi pembawa pengaruh perubahan, Firman mau memulai dengan membahas apa sih perubahan yang Tuhan janjikan dan Tuhan sudah genapi, supaya kita mengalami kesempurnaannya, kita menjadi pembawa pengaruh perubahan. Kita baca sebuah ayat, tolong tampilkan. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat ini saudara, seringkali kita cuma baca di Natal. Makanya yuk kita baca dengan baik saudara. Supaya kita mau menghayati apa janji Tuhan yang sudah digenapi dalam perubahan yang dia sudah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bagaimana kita menjadi pembawa pengaruh perubahan itu. Kita baca sama-sama ya. Saya berikan aba-aba 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Selanjutnya, slide berikutnya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman serta merenungkan dan melakukan firman. Saudara, ayat kelima tolong tampilkan sekali lagi. Ini jelas ayat-ayat ini berhubungan dengan kelahiran Yesus saudara. Tapi saudara, kelahirannya bukan untuk supaya kita ini punya hari raya. Bukan saudara. Bukan supaya kita bisa punya pesta pora. Bukan. Walaupun tidak salah kita merayakan. Itu yang juga Tuhan mau. Walaupun tidak salah kita membuat sebuah pesta sebagai bentuk ucapan syukur buat kehadiran Yesus 2000 tahun yang lampau. Tapi saudara, Yesus dengan jelas menjelaskan dari ayat 1 sampai dengan 4. Kita melihat ada 3 janji perubahan. Yang saya mau buktikan juga dari firman Tuhan. Ketika Yesus hadir, dia genapi 3 janji ini saudara. Dan bagaimana itu semua supaya menjadi kesempurnaan perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan menjadi transformation influencer. Mari kita lihat sekarang yang pertama saudara, ayat yang ke-1. Kita mau lihat saudara, apa yang Tuhan janjikan.
Perubahan apa yang Tuhan janjikan? Ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau saudara mau tahu ini nubuatannya berapa lama sebelum Yesus lahir. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya yakin kecuali saudara yang sangat suka tidur dalam keadaan gelap, enggak ada yang senang tinggal dalam kegelapan. Tolong yang setuju boleh katakan amin, saudara. Saudara enggak senang tinggal dalam kegelapan, saudara. Ya, kalau tiba-tiba gelap dan terus lama gelap, saudara akan mulai cari lilin, cari senter, supaya tidak tinggal dalam kegelapan. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan bilang mereka akan menemukan terang besar. Berarti bukan sembarang terang, saudara. Bahkan mereka melihat betul-betul terangnya bersinar di atas mereka. Saya tidak mau mengeksposisi lebih panjang. Tapi saudara, apa janji perubahan yang pertama yang Tuhan mau kerjakan berdasarkan ayat 1 ini? Katakan sama-sama saudara, janji perubahan yang pertama, yuk kita katakan poinnya. 2, 3, keselamatan dari kegelapan dosa. Yesus hadir saudara, karena semua orang telah berbuat dosa, enggak ada orang yang bisa menolong kita keluar dari dosa saudara, enggak ada. Makanya saudara, orang yang mencoba keluar dari dosa dengan kekuatannya, sampai meninggalnya harus mengatakan begini, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau kita boleh ngalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan kita dari kegelapan dosa, kita bisa mengatakan kepada saudara seiman kita yang dipanggil duluan, selamat jalan pulang ke rumah Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan kita sombong saudara, tapi memang karena kita nggak bisa mengusahakan ini, makanya Tuhan hadir. Dia memberikan janji perubahan yang pertama, keselamatan dari kegelapan dosa. Tapi kalau cuma janji doang apa gunanya? Makanya tolong diklik. Ketika Yesus hadir, dia bilang begini saudara. Yuk kita baca sama-sama saudara. Untuk membuktikan bahwa janjinya digenapi saudara. Bagaimana penggenapannya? Katakan sama-sama dengan saya ayatnya 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan tepati, terang besar itu Tuhan sendiri saudara. Dia tepati, dia hadir sebagai terang dunia. Sehingga setiap kita yang mau percaya kepadanya, pasti bisa keluar dari kegelapan dosa. Yang percaya katakan amin. Yang sudah menerima katakan amin. Yang sudah menerima dengan penuh keyakinan katakan amin lebih keras lagi saudara. Jadi janji perubahannya digenapi saudara. Ada penggenapannya. Ini baru satu saudara. Yang kedua, ayat yang kedua, tolong diklik. Tuhan menjanjikan apa saudara? Ayat yang kedua dikatakan engkau itu menunjukkan Tuhan telah menimbulkan. Walaupun saudara dia belum hadir. Akan timbul sorak-sorai dan apa saudara? Apa saudara kalimat berikutnya? Sukacita yang besar. Ada perkataan besar lagi saudara. Berarti sukacita ini nggak mungkin berasal daripada manusia. Dan memang selanjutnya dikatakan saudara, mereka telah bersukacita di hadapan siapa saudara? Di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Karena dalam huruf besar saudara. Nah mari kita lihat gambaran sukacitanya saudara. Makanya sukacita ini nggak bisa kita manusia yang ciptakan saudara. Ada dua gambaran, tapi dua gambaran ini mempunyai kesamaan akan arti dan pesannya. Pertama adalah sukacita di waktu panen. Saudara di waktu panen artinya apa? Benih yang tadinya ditabur, benih yang tadinya mungkin dipupuki dan disirami, tapi kata firman Tuhan, cuma Tuhan sumber pertumbuhan. Kalau Tuhan tidak menumbuhkan, benih itu tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan sayur, dan segala macam produk agrikultural kalau bukan Tuhan yang menumbuhkan. Jadi sukacita di waktu panen artinya sukacita menerima dari yang tidak ada menjadi ada saudara. Dan apa artinya sukacita atau sorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan? Nah kalau saudara baca di Alkitab saudara, kalau ada perang, ya bangsa yang menang itu berhak mengambil semua harta. Makanya saudara pernah baca kisah Ahan kan, yang tergoda karena khusus waktu kalahkan Yeriko, Tuhan bilang gini,
Gak boleh ada satupun yang diambil jarahannya. Tapi saudara, karena jarahannya dilihat, wah emas, perak, benda-benda berharga mahal, pakaian-pakaian yang mahal, saudara, Ahan lupa diri dan mengambil. Berarti saudara, jarahan tuh gak main-main saudara. Mereka itu dari miskin bisa ngalami kelimpahan gara-gara jarahan. Saudara, apa janji perubahan yang kedua? Tolong diklik. Janji perubahan yang kedua adalah, katakan sama-sama dengan saya, 2, 3, kelimpahan dari keterbatasan. Tapi saya terus mau mengajak saudara, jangan terus hubungkan kelimpahan cuma dengan uang. Ada kata-kata mutiara aja bilang begini, uang bisa membeli obat, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli ranjang tidur, tetapi uang tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli ketawa, karena saudara bisa undang pelawak terkenal, melawak depan saudara. Tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada banyak hal uang gak bisa beli. Tapi Tuhan mau, ya, seperti kata lagu saudara, kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Tuhan mau saudara, ketika engkau tidak punya kelimpahan karakter, semakin kenal Tuhan, karakter engkau semakin serupa Kristus. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara boleh mengalami kelimpahan hikmat. Saya selalu gak bosan mengulang cerita ibu dari teman saya yang tidak pernah kesempatan sekolah. Tapi waktu dia meninggal, saya hadir. Saya mendengar 2 kesaksian. Satu orang adalah seorang direktur sebuah perusahaan. Satu orang adalah seorang lulusan sarjana dari sebuah universitas terkenal. Dan mereka bersaksi bahwa bagaimana ibu ini yang tidak pernah menginjak bangku sekolah, tapi suka membaca firman karena hikmatnya. Karena hikmatnya, 2 orang pinter ini sangat banyak berhutang budi dengan nasihat-nasihat ibu ini. Itulah kelimpahan yang Tuhan mau alami saudara. Makanya saudara, kalau janji ini gak digenapi, gak ada gunanya. Makanya kita lihat sekarang yang kedua. Tuhan genapi gak saudara? Tuhan genapi. Dia bilang, saya datang. Baca ayatnya saudara, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya percaya sejak saudara kenal Yesus, saudara yang tidak punya hikmat semakin limpah dalam hikmat. Saudara yang dulu karakternya buruk, sekarang karakternya belum sempurna, tapi karakternya semakin banyak perubahan. Yang setuju katakan amin. Dulu gak ngerti yang namanya melayani, sekarang punya hati mau melayani. Karena apa saudara? Yesus datang bawa kelimpahan. Dan belum stop saudara. Selain keselamatan, selain kelimpahan, katakan dulu saudara. Keselamatan dan kelimpahan. 2, 3. Keselamatan dan kelimpahan. Yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, janji perubahan itu saudara apa saudara? Dia menyadari selama kita hidup dalam dunia ini saudara, masih ada tekanan, masih ada penindasan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan mereka seperti tentara yang berderap-derap. Saudara, maksudnya apa saudara? Tentara itu terlatih loh saudara. Terlatih berperang. Kita seringkali menghadapi orang-orang yang sepertinya terlatih menekan kita. Karena mungkin mereka dipengaruhi iblis. Sehingga dengan tipu dayanya semakin ahli dalam menekan kita. Tapi Tuhan mau akhirnya mereka semua terakhirnya menjadi apa saudara? Boleh katakan 2 kata terakhir saudara, menjadi apa saudara? Katakan sama-sama, 2, 3. Umpan api. Katakan lagi sekali lagi, 2, 3. Umpan api. Bukankah kalau kita mulai membakar sesuatu saudara? Kita membakar sampah-sampah. Kita membakar kertas-kertas, file-file yang kita gak mau pakai lagi saudara. Tujuannya apa saudara? Supaya lenyap total. Bukankah begitu saudara? Dan itu yang Tuhan mau kerjakan. Yang ketiga, janji perubahannya apa saudara? Yuk katakan sama-sama, 2, 3. Kemenangan menjadi pasti. Jadi bukan cuman keselamatan, bukan cuman kelimpahan, tapi kemenangan menjadi pasti. Tapi kalau cuman janji doang, janji-janji tinggal janji saudara. Kita lihat penggenapannya bagaimana. Klik. Saya pinjam terjemahan sederhana Indonesia, ya. Kalau ada yang belum tahu, kita bersyukur saudara, ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia ada namanya terjemahan sederhana Indonesia, TSI singkatannya saudara.
Dan ini menyederhanakan bahasa-bahasa dari Alkitab lama supaya kita bisa menghayati lebih baik. Dan apa janji kemenangannya saudara? 2, 3. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan yang sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Yang percaya firman boleh katakan amin, saudara. Tuhan bilang Dia hadir supaya ada kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang sempurna bukan mendapatkan yang kita mau. Balik ya saudara dengan kesaksian daripada ibu teman saya, saudara. Pas saya istilahnya nyangseng kalau orang bilang, saudara. Berkunjung ke rumah duka dan ngobrol dengan teman saya ini, saudara. Datanglah seseorang yang berkata begini, saya ini penunggu pasien yang persis di sebelah mama kamu yang baru meninggal. Dan dia bilang begini, saudara, saya yakin saudara pernah dengar kesaksiannya. Saya punya family yang kena penyakit kanker kayak mama kamu. Menjelang dia meninggal dunia, dia mengumpat-ngumpat. Dia bahkan mengumpat Tuhan yang tidak menyembuhkan dia. Tapi dia bilang, waktu mama kamu meninggal, saya tuh malam itu jagain keluarga kerabat saya. Saya cuma dengar dia memuji, dia bersyukur. Dia mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang terbaik, yang telah memelihara saya, yang telah menjaga saya. Dan kapanpun kau mau memanggil saya udah siap kembali kepada engkau. Saudara, kalau orang sakit nggak sembuh mengumpat itu sering ditemui. Tapi kalau orang sakit nggak sembuh terus tetap meninggal, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, itu sebuah kemenangan yang sempurna. Yang mengerti katakan amin, saudara. Itu yang Tuhan mau kerjakan, saudara. Makanya saudara, ayo jangan sia-siakan. Di Natal ini kita ingat lagi, Tuhan tuh punya janji perubahan yang sudah mengalami penggenapan, keselamatan, kelimpahan, dan kemenangan, saudara. Tapi hari ini kita mau masuk dalam kesempurnaan perubahan. Tolong katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Kesempurnaan perubahan. Lebih keras lagi, 2, 3. Kesempurnaan perubahan. Bagaimana kesempurnaan perubahan? Klik. Saudara, kita lihat dari janji yang pertama. Janji yang pertama Tuhan bilang, Tuhan mau menyelamatkan kita semua dari kegelapan dosa. Dan kita sudah lihat, klik lagi penggenapannya, saudara. Di mana betul Yesus hadir sebagai terang dunia. Tapi tahukah saudara, Tuhan tuh mau menyempurnakan dengan apa, saudara? Kesempurnaan perubahan. Saya tidak tampilkan ayatnya. Karena ayatnya cuman berubah dari kata kamu ke saya. Ya. Matius 5 ayat 14 bunyinya sebagai berikut, saudara. Tapi boleh nggak kita katakan sama-sama? 2, 3. Saya menjadi terang dunia. Katakan lebih keras yang percaya firman ini, katakan 2, 3. Saya menjadi terang dunia. Perubahan yang Yesus kerjakan, saudara. Kalau cuma saudara alami separuh jalan. Tapi saudara akan sempurna alami kalau saudara mau menggenapi dengan mengalami kesempurnaannya. Tuhan bilang, aku bukan cuma hadir sebagai terang dunia loh. Aku mau dimanapun kau hadir. Orang mulai merasakan terangnya dunia. Orang mulai mengatakan, mendengar perkataanmu, melihat perbuatanmu. Aku boleh merasakan ada satu pribadi yang aku tidak kenal. Ada dalam kehidupanmu. Saudara, ini yang Tuhan rindu. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saudara. Orang-orang mulai melihat, benar. Saya punya teman ini kayak terang dunia. Walaupun mungkin mereka tidak mengatakan begitu. Tapi mereka bisa melihat, kayaknya ada sesuatu yang berbeda deh. Saya sudah 3 kali, saudara, yang saya ingat ya. Ikut membagi sembako di daerah yang sama sekali tidak ada orang Kristennya. Atau mungkin bisa dibilang hampir-hampir gak ada lah. Pernah saya mengunjungi panti asuhan yang bukan panti asuhan Kristen, saudara. Tapi saya mendengar dari telinga saya sendiri. Mereka ngomong begini, ini kayaknya orang-orang Kristen. Ini kayaknya orang-orang Nasrani, orang yang percaya Yesus. Karena cara mereka membagi berbeda. Harusnya saudara,
kelakuan kita, perbuatan baik kita, itu sangat berbeda. Karena apa saudara? Kalau banyak perbuatan baik orang, itu mau mendapatkan keselamatan, mau mendapatkan pengampunan dosa. Tapi kalau orang yang percaya Yesus, dia berbuat baik karena apa? Karena dia sudah alami pengampunan dosa. Dia sudah mengalami kasih Kristus. Dia sudah katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ya, karena Yesus cinta saya. Saya berbuat baik, bukan mencari keselamatan. Saya berbuat baik, bukan pengen dapat upah. Walaupun Tuhan mau sediakan upah. Saya berbuat baik karena ada cinta yang saya nggak pernah bisa balas. Yang saya bisa sedikit balas dengan perbuatan baik saya. Dengan perkataan baik saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Makanya Tuhan bilang kesempurnaan perubahan. Engkau bukan cuma mengalami terang dunia. Tapi engkau mulai menjadi terang dunia. Yang kedua, tolong diklik. Kita baca dulu ayatnya, saudara. Saudara, ada ayat yang luar biasa. Katakan sama-sama dengan saya dulu. 2, 3. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang udah percaya Yesus, Tuhan berikan 2 gelar selain gelar anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Yang kedua adalah keturunan Abraham. Dan sebutan keturunan Abraham ini berhubungan dengan janji. Janjinya apa? Tolong diklik. Ya, janjinya apa saudara? Katakan sama-sama dengan saya. Ini janji Tuhan kepada Abraham. 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Abraham saudara. Ketika engkau mengalami kelimpahan Tuhan. Hidupmu. Klik kita lihat dulu. Janji perubahan adalah ada kelimpahan dari keterbatasan. Saya memilih dari bukan kata keluar. Mungkin lebih tepatnya bilang kelimpahan keluar dari keterbatasan. Tapi kelimpahan dari keterbatasan karena anak Tuhan itu tetap bisa limpah kehidupannya sementara dalam keterbatasan. Bacalah kisah jemaat Makedonia. Dan janji perubahan ini digenapi nggak? Tolong diklik. Penggenapan perubahannya, Yesus bilang aku datang untuk memberikan kau kelimpahan. Tapi hari ini, di Natal ini, Tuhan mau kita semua saudara ngalami kesempurnaan perubahan. Boleh katakan sama-sama, saya mau mengalami kesempurnaan perubahan. 2, 3. Saya mau mengalami kesempurnaan perubahan. Kesempurnaan perubahannya apa saudara? Bukan cuma kau mulai menjadi terang dunia. Tapi yang kedua, katakan sama-sama, saya menjadi pembagi kelimpahan. 2, 3. Saya menjadi pembagi kelimpahan. Saya menjadi pembagi kelimpahan. Orang-orang bisa melihat. Saya bersyukur kalau Tuhan memberikan visi gereja kita menjadi blessing community. Komunitas yang menjadi berkat. Saya bersyukur saudara, saya baru tahu ketika kita mengurus izin renovasi saudara. Itu berbagai kelompok masyarakat yang diundang. Yang dimintakan pendapatnya oleh camat, oleh lurah, oleh FKUB dan segala macam urusan izin yang rumit di Indonesia ini saudara. Saya tidak mendengar satupun ucapan negatif daripada gereja ini. Tapi saya mendengar ucapan selalu begini saudara. Ada saksinya Pak Beni hadir, beberapa pengurus hadir saudara. Mereka selalu angkat jempol dalam kepedulian kita kepada masyarakat sekitar. Boleh kita beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan saudara. Kita belajar menjadi pembagi kelimpahan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kita akan baca ayat yang terakhir. Saudara, saya ingat kata salah seorang pendeta. Kalau udah ayat terakhir tuh ngomongnya mesti keras. Kalau ada yang ngantuk jadi bangun, saudara. Karena kan ayat terakhir berarti udah mau habis khotbahnya, saudara. Yuk kita baca ayat yang terakhir ini. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya apa saudara? Klik dulu langsung. Janji perubahan adalah kemenangan menjadi pasti. Penggenapan perubahan, kita klik juga langsung. Yesus memberikan kemenangan yang sempurna. Tapi klik, Tuhan mau kita ngalami kesempurnaan perubahan. Boleh katakan sekali lagi saudara, kesempurnaan perubahan, 2, 3. Kesempurnaan perubahan. Tuhan mau kita menjadi pembawa pengaruh perubahan. Transformation influencer. Dan Tuhan minta apa saudara? Boleh kita baca saudara. Poin terakhirnya, 2, 3. Saya menjadi pemberita perbuatan ajaibnya. Yuk mari saudara. Saya yakin saudara akan ketemu orang-orang yang bergumul dalam kehidupannya. Dan Tuhan izinkan ketemu dengan saudara. Ceritakanlah saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Ceritakanlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Saya tidak mau panjangkan firman Tuhan saudara. Tapi Natal hari ini, jangan stop sampai alami perubahan saja. Karena kesempurnaan perubahan Tuhan bukan cuma sampai dialami, tapi sampai dibagikan. Dan bagaimana kita membagikannya? Boleh nggak kita berdiri bersama-sama? Katakan sama-sama dengan saya menjadi terang dunia, pembagi kelimpahan, dan apa saudara? Pemberita perbuatan ajaib Tuhan. Katakan sama-sama sekali lagi saudara, 2, 3. Saya menjadi terang dunia, pembagi kelimpahan, dan pemberita perbuatan ajaib Tuhan.